Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segenap warga Muhammadiyah, kaum muslimin, dan warga bangsa yang saya hormati dan saya muliakan. Muhammadiyah pada 18 November 2024 berusia 112 tahun. Pada milad tahun ini, pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan pelaksanaan dan tema milad dalam satu rangkaian tanwir yang diselenggarakan pada 4-6 Desember 2024 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tema milad dan tanwir tahun ini ialah menghadirkan kemakmuran untuk semua. Menghadirkan adalah berada pada suatu keadaan untuk berbuat sesuatu yang bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Kata hadir dari bahasa Arab mengandung arti mawujud, yakni ada dan mengada atau mewujud di dunia nyata. Hadir dalam kaitan hadarah, artinya menghadirkan peradaban, yakni membangun kebudayaan berkemajuan. Makmur dalam bahasa Indonesia artinya banyak hasil, banyak penduduk dan sejahtera, serba berkecukupan dan tidak berkekurangan. Sedangkan memakmurkan ialah membuat dan menyebabkan menjadikan makmur. Kemakmuran atau keadaan makmur adalah semua harta milik dan kekayaan potensi yang dimiliki negara untuk keperluan seluruh rakyat. Keadaan kehidupan negara yang rakyatnya mendapat kebahagiaan jasmani dan rohani akibat terpenuhinya kebutuhannya. Kemakmuran suatu negeri merupakan kondisi kehidupan yang tanahnya subur dan penduduknya berkembang pesat, sejahtera, subur, dan beruntung, serta sukses dalam diri individu dan masyarakat atau bangsanya. Kemakmuran seringkali menghasilkan kekayaan yang berlebih, termasuk faktor-faktor lain yang dapat menghasilkan kekayaan yang berlimpah dalam segala tingkatan, seperti kebahagiaan dan kesehatan. Pandangan lain merujuk pada konsep yang seimbang, bahwa kemakmuran adalah kesejahteraan lahir dan batin, material dan spiritual, sehingga bukan kemajuan fisik, materi, dan ekonomi belaka. Kemakmuran Indonesia niscaya merata untuk seluruh bangsa dalam spirit sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemakmuran Indonesia berlaku untuk seluruh warga sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran Indonesia tidak boleh hanya untuk kelompok kecil orang, sementara mayoritas rakyat hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak berkemakmuran. Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dengan tegas menyatakan, negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua. Satu buat semua, semua buat satu. Indonesia makmur dalam khasanah bangsa Indonesia sering disebut
Gemah Ripah Loh Jinawi, yakni negeri yang tanahnya subur, serta masyarakatnya tentram, damai, aman, adil, dan makmur. Indonesia sering disebut negeri yang makmur karena tanah airnya indah dan mengandung kekayaan alam yang luar biasa banyak. Multatuli menyebut Indonesia sebagai negeri untean Zamrud di Khatulistiwa. Negeri yang makmur selaras dengan idealisme Islam. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Saba ayat ke-15. Laqad kana lisaba fi maskanihim ayatun zannatan an yamini washimal. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kaum Saba adalah salah satu golongan manusia yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran. Mereka menetap di sebelah selatan negeri Yaman yang menempati suatu daerah yang amat subur. Hidup mereka makmur dan telah mencapai kemajuan yang tinggi. Mereka berhasil membangun bendungan Ma'rib atau bendungan Al-Arim yang bekas arkeologinya ditemukan oleh peneliti Prancis tahun 1843. Setelah itu, para peneliti lain menemukan beberapa batu tulis di antara reruntuhan bendungan itu. Fakta sejarah itu membuktikan dahulu kala di sebelah selatan Yaman telah berdiri sebuah kerajaan yang maju, makmur, serta tinggi kebudayaannya. Kisah serupa menimpa kaum Madian di sebelah barat Laut Hijaz, di pantai timur Laut Aqaba ke arah Laut Merah, di daerah Al-Bad. Madian hidup di masa Nabi Syuaib alaihissalam. Negeri dan bangsa yang semula makmur, tetapi ingkar kepada Allah. Kemudian diazab Tuhan sehingga turunlah ayat Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Kan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Muhammadiyah dengan menghadirkan kemakmuran untuk semua mengandung pemahaman bahwa kemakmuran itu berdimensi lahiriah sekaligus ruhaniyah untuk semua orang tanpa diskriminasi. Negeri yang makmur, penduduknya niscaya beriman bertakwa, cerdas berilmu dan beramal saleh untuk kemaslahatan hidup bersama. Negeri yang penduduknya menjadi Abdullah, yang senantiasa mengabdi kepada Allah, sekaligus sebagai khalifatu fil ardh untuk memakmurkan bumi. Seluruh penduduknya menjalani kehidupan dengan benar, baik, dan berperadaban tinggi. Sebaliknya, menjauhi hidup yang salah, buruk, dan mafsadat di muka bumi. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam menyadari sepenuhnya bahwa negara Indonesia merupakan tempat menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah bersama komponen semua umat Islam dan bangsa Indonesia berjuang dalam gerakan kebangkitan nasional untuk kemerdekaan dan berperan aktif dalam mendirikan dan membangun negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Komitmen Muhammadiyah untuk membangun Indonesia sebagai negeri berkemakmuran dalam cita-cita teologis baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ditegaskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tahun 1946. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW guna mendapat karunia dan ridhonya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat sentosa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, suatu negara yang indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim dengan keridhaan Allah yang Rahman dan Rahim. Komitmen dakwah dan cita-cita luhur kebangsaan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam poin kelima Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah tahun 1969. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karenanya, usaha menghadirkan kemakmuran untuk semua bagi Muhammadiyah ialah terus berusaha mewujudkan kemakmuran secara utuh menyeluruh agar terwujud dalam kehidupan bangsa secara nyata. Muhammadiyah terus berikhtiar menghadirkan kemakmuran sebagai salah satu penanda dari jalan dan strategi kebudayaan yang berkemajuan menuju puncak peradaban bangsa Indonesia yang dicita-citakan para pendiri dan konstitusi negara, yakni Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan nasional yang sejalan dengan cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karenanya, jadikan milad ke-112 tahun ini sebagai momentum refleksi dalam wujud muhasabah atau evaluasi, sekaligus maudu'ah atau proyeksi atas gerakan Muhammadiyah yang selama ini terus berkiprah tidak kenal lelah dalam usaha memakmurkan kehidupan umat bangsa dan kemanusiaan semesta. Muhammadiyah melalui gerakan pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan seluruh praksis usahanya selama ini sejatinya memiliki orientasi pada usaha memakmurkan kehidupan bangsa. Kemakmuran dalam dimensi kesejahteraan dan kemajuan yang bersifat utuh dan menyeluruh, yakni lahir dan batin, material dan spiritual, serta duniawi dan ukhrawi. Demikian halnya dengan seluruh usaha yang dilakukan Aisyah sebagai gerakan perempuan Muhammadiyah maupun seluruh komponen di lingkungan persyarikatan untuk mewujudkan kemakmuran kehidupan umat
bangsa dan kemanusiaan semesta yang multidimensi, berorientasi rahmatan lil alamin. Muhammadiyah bertekad untuk terus bergerak meningkatkan intensitas dan kualitas gerakan, menghadirkan kemakmuran untuk semua. Agar dapat dilakukan dan diperluas praksis gerakannya untuk memakmurkan kehidupan di seluruh komponen masyarakat. Dan di berbagai kawasan hingga ke daerah terdepan, terjauh, dan tertinggal. Muhammadiyah dalam usaha meningkatkan kemakmuran bangsa merupakan satu mata rantai dengan membangun kekuatan iman dan takwa, akhlak mulia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan orientasi amal saleh di segala bidang kehidupan. Para penggeraknya gigih berjuang memakmurkan bangsa dengan spirit keikhlasan, pengabdian, kesungguhan, kesabaran, dan jiwa ihsan dalam mewujudkan kemakmuran bangsa secara tersistem melalui gerak organisasi yang berkemajuan. Muhammadiyah berkomitmen menjadikan Indonesia berkemakmuran sebagai bagian integral dalam wawasan negara Pancasila, Darul Ahdi Wasyahadah. Muhammadiyah terus berusaha dan bekerja keras menjadikan Indonesia tempat berkomitmen, sekaligus bersaksi dan membuktikan diri dalam membangun kehidupan kebangsaan yang bermakna, menuju kemakmuran di segala bidang kehidupan. Dalam negara Pancasila sebagai Darus Syahadah, Muhammadiyah dan umat Islam harus siap bersaing, fastabiqul khairat, dan bekerja sama, ta'awun, untuk memakmurkan dan memajukan kehidupan bangsa dengan segenap kreasi, inovasi, dan strategi yang terbaik. Pendekatannya mengedepankan dakwah lil muwajjahah yang konstruktif, produktif, dan proaktif yang menebar rahmat bagi semesta alam. Sebaliknya tidak menggunakan pendekatan lil mu'arradah yang serba konfrontatif dan penegasian yang menjauhkan Muhammadiyah dari sasaran dan komunitas dakwah. Muhammadiyah sebagai kekuatan strategis umat dan bangsa berkomitmen untuk menghadirkan kemakmuran untuk semua dalam perspektif Islam berkemajuan. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam berkemajuan menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang menggelorakan misi anti perang, anti terorisme, anti kekerasan, anti penindasan, anti keterbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengerusakan di muka bumi. Seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi. Gerakan Muhammadiyah dalam menghadirkan kemakmuran untuk semua juga satu kesatuan dengan membangun Indonesia berkemajuan. Dalam pandangan Muhammadiyah tentang Indonesia berkemajuan, negeri tercinta ini sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi sebuah bangsa yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Hal itu didukung oleh sejumlah fakta positif yang dimiliki bangsa ini. Pertama, posisi geopolitik yang strategis. Kedua, kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang kaya.
Ketiga, jumlah penduduk yang besar. Keempat, kemajemukan sosial budaya. Namun modal dasar dan potensi yang besar itu tidak atau belum dikelola dengan optimal dan sering disia-siakan. Sehingga bangsa ini kehilangan banyak momentum untuk maju dengan cepat, sekaligus menimbulkan masalah yang kompleks. Sementara stagnasi, deviasi, dan erosi berbangsa berlangsung di sejumlah bidang kehidupan, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta kelemahan mentalitas pada sebagian warga dan elit bangsa, sehingga Indonesia sering kehilangan peluang untuk menjadi negara makmur berkemajuan. Karenanya, sejalan dengan ikhtiar menghadirkan kemakmuran untuk semua, maka diperlukan rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna menuju Indonesia berkemajuan. Rekonstruksi yang meniscayakan aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan dimensi lainnya dalam beri kehidupan kebangsaan. Dalam rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna tersebut diperlukan nilai dan faktor strategis yang penting, yakni agama sebagai sumber nilai kemajuan, pendidikan yang mencerahkan, institusi-institusi yang progresif, keadaban publik, sumber daya manusia yang unggul, serta kepemimpinan profetik di seluruh tingkatan dan lini pemerintahan maupun kehidupan kebangsaan secara keseluruhan. Semoga seluruh pemimpin Indonesia benar-benar menjadi pemimpin yang jujur, amanah, berakhlak mulia, berintegritas tinggi, berwawasan luas, dan gigih berjuang dalam usaha menghadirkan kemakmuran untuk semua. Menjadi pemimpin berjiwa negarawan dan pahlawan yang mengedepankan kemakmuran rakyat di atas kemakmuran diri, kroni, dinasti, dan golongan sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, petunjuk, dan ridha-Nya untuk bangsa Indonesia menuju pencapaian kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Sejalan dengan komitmen membangun Indonesia berkemakmuran dan Indonesia berkemajuan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.